Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Izila Zalianto dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Rekening Citra saya 010. Hari ini kita akan belajar tentang dasar pemrograman C++, dimulai dari konsep inti dan juga ada robotika dasar serta Arduino. Serta saya akan menjelaskan dari segi aplikasi menggunakan VS Code dan juga cara pemasangannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke konsep intinya, yaitu apa sih itu C++? C++ adalah bahasa konkret atau cepat dan efisien, serta pada tipe data statistiknya berupa variabel harus jelas tipenya, dan juga pada programnya selalu mulai dari main, dan juga input outputnya yaitu chain input dan child output, serta ada flow control berupa if, else, for, while, dan juga ada fungsi memecah program di bagian yang kecil dan rapi, serta array dan string menyimpan data dan teks. Ada juga pointer atau akses langsung ke memori. OP merupakan kelas dan objek untuk struktur program besar, dan juga STL, vektor, map, GUI, dan lain-lain. Dan juga ada template, yaitu fungsi atau kelas generik fleksibel. Nah, di sini juga ada konsep robotika dasar pada pemrograman C++. Kenapa sih robotika menggunakan C++? Karena robotika dasarnya fokus pada pemahaman microcontroller, sensor, aktuator, dan logika pemrograman. Arduino juga digunakan sebagai platform utama untuk membaca input dan mengatur output, serta proyek robotik berawal dari membaca sensor, lalu memprosesnya data, dan juga memberikan aksi ke motor atau perangkat lainnya atau outputnya. Dan pendekatan ini cocoknya menggunakan hardware sederhana dan bahasa C++ yang mudah. Nah, Arduino sendiri bekerja menggunakan bahasa C++ dengan library Arduino yang mempermudah akses berupa pin, serta Arduino adalah papan microcontroller yang dapat diprogram melalui USB dan memiliki pin digital on-off, dan juga PWM atau kecepatan motor, dan analog atau sensor variabel. Hal ini memungkinkan Arduino banyak digunakan pada robot mobil, sensor otomatis, IoT, dan kontrol perangkat. Nah, untuk pembacaan sensor dan konsepnya sendiri, yaitu sensor digital menghasilkan dua kondisi, yaitu high dan low atau H atau low, L cocok untuk tombol, IR atau limit switch, serta pada sensor analog menghasilkan nilai 0 sampai 1023 dan cocok untuk LDR atau light delay relay, dan juga NEC, potentiometer, dan sensor tekanan. Untuk pembacaan sensor ini dilakukan terus-menerus dengan fungsi loop atau berulang terus-menerus untuk memantau perubahannya. Jika ada perubahan dari 1, maka jangan 2 atau 3 dan seterusnya. Dan nilai sensornya dapat dikirim ke serial motor dengan debugging dan analisa. Seperti pada program C++ ada debugging dan analisanya. Serta untuk kontrol motornya sendiri, yaitu motor DC dikendalikan menggunakan sinyal PWM. Pada Arduino sendiri juga ada PWM atau full switch modulation, dan nilai PWM menentukan kecepatan motor, yaitu 0 adalah mati dan 255 maksimum kecepatannya. Dan juga ada arah motor dikendalikan oleh logika high
atau low pada drivel 298N atau 293D. Kombinasi sinyal ini adalah in 1 high dan juga plus in 2 low, maju, dan untuk kebalikannya yaitu untuk mundur ya. Kontrol motor ini sendiri juga banyak digunakan pada robot mobil lane follower atau offsetting avoiding dan robot lengan sederhana. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas pada simulasi Tinkercad-COM. Nah, pada Tinkercad sendiri yaitu menjadikan simulasi rangkaian Arduino secara virtual. Jadi kita tidak memainkan secara bayang-bayang melainkan simulasi dan juga menghindari risiko terjadi kerusakan pada komponen. Dan ini bisa menghubungkan sensor LED, motor, driven tanpa perangkat fisik. Jadi menggunakan simulasi saja. Dan untuk kode Arduino ini dapat dituliskan langsung dan dijalankan untuk melihat respon sistemnya bagaimana. Dan ini sangat membantu untuk program yaitu uji logika program, validasi wiring, serta latihan sebelum praktek langsung di kelas atau lab. Nah, hasil simulasinya sendiri ini berbentuk demo ya teman-teman. Jadi ini ditunjukkan untuk simulasi supaya program ini jelas kebenarannya dan juga dilakukan sebelum praktek supaya kita bisa gitu. Nah, lanjut kita akan membahas tentang lintas bahasa. Apa sih lintas bahasa atau logika dasar yang dipakai pada C++? Nah, logika pemrograman yang dipakai oleh C++ adalah logika pemrograman yang sama berlaku untuk semua bahasa, yaitu variabel atau penyimpanan nilai, percabangan if atau else untuk keputusan, peluangan for while untuk tindakan berulang, dan fungsi modularisasi kode. Terus juga ada C++, JavaScript, dan PHP, hanya berbeda sintak tetapi konsepnya sama. Walaupun kita memakai JavaScript, C++, PHP, itu konsepnya sama, hanya berbeda pada sintaksnya. Nah, perbedaan sintaks ini antar bahasa ini yaitu C++ yaitu tipe data statistik harus dideklarasikan, harus jelas, digunakan untuk hardware, software performa tinggi, dan microcontroller seperti Arduino, ESP, dan lain-lain. Contoh penggunaannya yaitu Arduino, IoT, dan robotik. Dan untuk JavaScript sendiri yaitu tipe dinamis dan fleksibel, banyak dipakai di web browser, Node.js, dan aplikasi modern. Contoh untuk web lah gitu. Web masa kini dia pakai JavaScript. Kalau untuk C++ mungkin robotik dan IoT gitu ya. Dan juga ada tipe PHP yaitu tipe dinamis, sangat populer di backend website, digunakan untuk server side process dan banyak dipakai pada sistem informasi berbasis web, yaitu sistem yang menggunakan informasi tapi pada web gitu aplikasi. Nah, di sini saya sudah merangkum dan tips menulis kode C++ sendiri, yaitu rangkumannya yaitu inti konsep C++ ini bertipe statis, yaitu tipe variabel harus punya tipe, terus struktur kontrol lengkap yaitu if, loop, dan switch, serta ada hardware sederhana melalui library, contoh Arduino. Nah, di sini saya sudah meringkas tips kode rapi, yaitu gunakan indeksasi konsisten, serta beri nama variabel yang jelas dan menggambarkan data, serta pisahkan logika besar ke dalam fungsi agar program mudah dipahami. Nah, logika besar ini kita pisah fungsinya supaya mudah dipahami, dan juga kita menambahkan komentar struknya untuk menjelaskan tujuan kita.
bukan yang sudah hal yang jelas sudah ada gitu teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke langkah lanjutannya, yaitu berupa OOPP dan STL atau template IoT. Apa sih OOPP atau disebut Object Oriented Programming? Yaitu cocok untuk proyek besar karena pemecahan program menjadi objek dengan perilaku tertentu, dan opsinya yaitu berupa motor, sensor, dan robot. Dan untuk STL atau templates yaitu fitur tingkat lanjutan C++ untuk struktur data, vektor dan map, dan menulisan fungsi generik. Dan untuk integrasi itu atau hardware, yaitu Arduino dapat dibangun dengan modul Wi-Fi seperti Wi-Fi atau Bluetooth, tapi lebih ditekan ke ESP. Dan ada data sensornya bisa dikirim ke web server atau dashboard untuk membangun sistem IoT nyata. Nah, untuk instalasi dan saya VS Code sendiri yaitu berupa Windows, Mac, Linux, dan prosesnya sangat mirip ya. Dan kita akan demonstrasikan bagaimana menginstal C++ pada VS Code ya teman-teman. Sama sepertinya. Nah, lalu kita akan pada proyek pertama atau struktur awal. Saya sangat merekomendasikan proyek seperti ini. Kenapa sih kita penting ya? Struktur proyek ini kan sangat rapi ya dan mudah dikembangkan, serta dapat dibaca orang lain, dan minimal error setup awal yaitu buat file utama main CP dan tambah kaliber diperlukan tes compiler untuk memastikan lingkungan sudah benar. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tuh termasuk rapi ya, dan juga membaca errornya tuh mudah gitu. Dan kita akan lanjut ke pembuatan program pada C++. Nah, pada C++ sendiri kita mungkin akan membuat program pertama seperti kita membuat pada Python sebelum-sebelumnya, yaitu dengan menggunakan hello world atau kata pertama yang sangat penting ya teman-teman. Nah, tapi pada C++ pada VS Code ini sendiri cara ngerannya beda teman-teman, sangat beda. Nah, mungkin saya nanti akan menjelaskan ya teman-teman. Jadi baik, kita langsung saja untuk simulasinya seperti apa. Nah, di sini kan saya sudah buat dan saya sudah buka. Mungkin saya akan menjelaskannya dengan lebih lebih singkat ya. Karena ini merupakan durasi waktu ya teman-teman. Karena kan saya tidak mungkin saya ngeran satu-satu gitu dan membuat satu-satu. Mungkin saya jelaskan. Nah, pada website ini Tinkercad sendiri, yaitu kita bisa sesuai dengan tadi itu kita bisa mensimulasikan tanpa benda fisiknya. Dan konsepnya untuk validasi, dan serta di sini kita langsung bisa coding C++. Kita bisa menggunakan teks, scratch, dan juga teks dan scratch yang lain-lain. Nah, seperti ini. Nah,
Pada kali ini saya menggunakan konsep yaitu program yaitu menyalakan lampu secara bergantian. Jadi mulai dari merah, kuning, hijau dan seterusnya itu menggunakan resistor sebagai penghambat dengan resistasi 200 ohm. Dan juga pada outputnya saya menggunakan ground. Dan juga ada pin-pinnya. Untuk pinnya sendiri saya menggunakan 21 dan RX ya teman-teman itu. Nah untuk koordinat sendiri seperti ini ya teman-teman, yaitu ketika lampu merah 0 nah ini nih, through the crane set up the latch to output ya pin LED output ini nih low, maka dia akan berulang dari ketika LED low dan juga LED zero load, maka hijau akan naik gitu. Jadi kita akan mulai dari hijau, kuning, dan merah seterusnya teman-teman. Karena ketika low dan delaynya itu cukup berurutan ya teman-teman ya. Dimulai dari delay 1000 yang saya gunakan pada kuning dan juga delay 2000 atau 2 seconds ya. Sebenarnya 2 menit 1 menit gitulah ya, berulang-ulang gitulah. Nah bagaimana sih caranya kita menggunakan, misalkan kita nih saya nggak bisa nih program kayak ini tapi saya bisa pakai Scratch. Nah kita pakai ini teman-teman, Blocks. Nah kita tinggal continue aja. Nah dia langsung membuatnya itu on start shall put hack ini. Kita langsung simulasikan gimana sih jadinya. Nah, kita pakai 2 aja. Dan untuk scratchnya sendiri seperti ini teman-teman, yaitu on start speech sebelumnya. Nah ini gini sih. Tapi ini berbeda dengan scratch ya teman-teman. Oh iya. Yo, ya ini jadi saat kita memindahkan program ke blok maka programnya hilang ya teman-teman di sini. Tapi tidak apa-apa lah. Kita bisa coba lagi kok. Tuh hilang semuanya.
Tuh, jadi seperti ini teman-teman, pada program awalnya seperti ini. Jadi kita bisa programnya lewat teks dan juga menggunakan Scratch atau Blocks ya teman. Dan ini merupakan program paling sederhana. Mengapa saya menganggap sederhana? Karena ini sangat mudah teman. Mungkin kita akan lanjut pada materi berikutnya. Mungkin yang lebih sulit ya. Mungkin di sini saya akan fokus pada Discord terlebih dahulu karena ini merupakan awal setup supaya bisa berjalan C++-nya. Nah, kita langsung aja tampilan ke sini. Terus kita ini ada syaratnya teman. Kalian harus download apa install apa itu, tekan Ctrl Shift plus X, lalu install ini install juga. Terus ada kode runner, kalian install juga. Terus ada satu lagi, kalian tuh bisa di website ya. Nah, websitenya sendiri itu berupa MSJN ini. Nah, kalian install ini, terus kalian ikuti langkah-langkahnya. Karena di sini saya belum install, tapi mungkin saya akan mendemonstrasikan saja ya. Nah, ini kalian next saja. Nah, ini karena sudah bisa, apakah nggak bisa ya? Kalian next saja. Ini next, terus ini kalian jangan centang dulu. Yang well done, klik finish ini, run miss now itu jangan centang dulu. Terus kalian buka ini pada aplikasi ini, ketik aja MS ini, maka adil, terus kita ketik nih Patchman. Nah, kalian ikuti saja seperti ini. Yang ini error dia. Nah, dia akan seperti itu. Terus yes saja. Terus dia ngeran, kita tunggu aja.
Oh iya teman-teman, sebenarnya kalau instalasi kalian ini berhasil ya, mungkin ini selanjutnya mungkin akan gampang karena kan ini merupakan instalasi paket yang sangat mudah gitu. Dan oh iya, di sini kan ada satu fitur lagi ya di situ. Harusnya ini. Coba kita cek. Nah, command not found. Harusnya ada satu lagi sih. Itu buku apa ya dia? Nih. Nah ini. Kalian copy aja itu. Karena kalau kalian ini teman-teman, saya sarankan yang ini aja nih. Patchman minus S ini kalian tulis saja karena ini enggak ada di sini tapi ini sangat penting banget setelah saya cari-cari. Dia supaya bisa ngerunning dia tuh. Nah, kalian kalau sudah terinstall dan udah apa namanya, kalian sudah menjalankan ini, maka kalian langsung ke ini. Nah, di silver ini, terus ke environment variable. Nah, kalian di sini langsung saja cari patch. Nah, kalian di sini klik 2 kali. Terus kalian jangan lupa untuk menambahkan new. Terus kalian tambahkan pada folder ms ini ucrt64 dan juga bin kalian copy, terus kalian masukkan di sini, new masukkan di sini gitu teman-teman. Terus klik OK, udah. Lalu kalian cek di sini. Nih, terminal G plus version. Nah, ini udah. Nah, lalu kalian coba juga merunning Hello World seperti pada program saya ini. Karena kan saya sudah buat ini. Sebenarnya saya bisa buat di sini sih, tapi mungkin durasi lah. Saya menjelaskan saja itu. Setelah kalian semua install ini dan juga install ini, terus kalian juga sudah install ini, terus ngerunning ini juga tadi, dan jangan lupa teman-teman, ini yang paling penting. Kalian tulis ini yang paling penting, oke? Nah, kita lanjut ke running ini. Kita akan coba running apakah bisa atau tidak. Nah, ini C++ GYAC boleh itu aktif file.
berarti sudah aktif. Nah, kalau kalian ingin simulasi di sini, cetek tuh langsung running. Si user download is done, artinya sudah berjalan teman-teman. Jadi mungkin videonya sampai di sini saja karena kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya yang membahas mungkin program yang lebih rumit lagi. Mungkin tutorial akan segini saja. Jadi terima kasih sudah menonton, dan juga mungkin ada kesalahan sedikit kata atau mungkin penjelasan yang terlalu cepat ini ya gitu. Dan saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.